jatuh bangun itu biasa. Oke. Ingat, jatuh itu sangat penting. Di saat kamu jatuh dan kamu berusaha untuk berdiri, kamu sudah sadar bahwa saya pernah jatuh. Hari ini baru saya mendapatkan kata bijak dari seorang anak yang takukan yang selalu bicara Mai. Ada nyanyinya goyang nasi padang. Cukup ya. Cukup ya. Kamu saya yang jadi penyiar belum sempat. Mau jadi host apalagi. Sampai meluarkan air mata duyung. Ruby juga akan membantu Kiki. Halo, jumpa lagi bersama saya Sevi Belang di Ruby Rumah Bincang. Sudah ada tagline-nya Rumah Bincang Flores Timur. Jadi memang kita berbincang-bincangnya di Flores Timur dan menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa. Apapun yang Anda kerjakan saat ini, tekuni dan jalankan dengan senang hati. Jika belum menghasilkan buah yang besar, jalani saja dulu tekun dan yakin serta percaya bahwa apa yang Anda kerjakan tidak akan sia-sia karena akan menghasilkan selain pundi-pundi akan membuat nama Anda menjadi besar. Sebesar apakah itu? Sebesar tamu-tamu saya yang hadir saat ini di Ruby Rumah Bincang. Saya perkenalkan dulu. Ini sebenarnya awal pertemuan saya dengan mereka adalah dunia-dunia seperti ini yang mempertemukan kami. Ketika saya menjadi penyiar radio, salah satu radio swasta di Larantuka, M2000 saya sebutkan, penyiar radio M2000, itu ownernya, pemiliknya menyelenggarakan audisi untuk mencari penyiar. Dan salah satu penyiarnya adalah tamu saya hari ini, yaitu yang di sebelah kiri saya, ceng ya, ada Sam. Ini nama lengkapnya Samsiawati Abu Bakar. Samsiawati Abu Bakar, yang terkenal dengan muanya ya. Oke. Terus saya akhirnya berkenalan dengan ini adik Sam, sebenarnya adiknya. Lalu dalam proses kami bergelut di dalam dunia penyiaran, beliau meraih juara 2 waktu itu dengan sekian banyak peserta. Saya lupa. Dan saya waktu itu diajak ke Adenara untuk menjadi MC waktu itu. MC seorang anarki atau bukan yang waktu itu masih unyu-unyu sekali. Saya diajak untuk menjadi MC acaranya. Saya begini-begini pernah jadi MC-nya dia loh ya. Dia belum pernah jadi MC di acaranya saya. Itu keunggulan saya. Ini pria tertampan dunia akhirat. Luar biasa hari ini. Ya. Anda merasa satu level di bawah saya. Oh iya sih. Saya MC acaranya dia belum pernah MC acaranya saya. Tapi saya merasa belum bisa sampai karena dia belum make over saya loh. Belum make over saya di panggung event besar. Oke? Jadi kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita yang sudah memiliki penghasilan di atas rata-rata. Amin. Mudah-mudahan penghasilan mereka akan terbagi ke saya. Amin. Jadi gini, di Rumah Bincang, saya sejujur saja saya cukup tertekan ketika mewawancarai tamu-tamu saya yang sangat serius. Hari ini mereka tidak serius-serius amat seperti tamu-tamu Ruby sebelumnya. Saya mau bayangkan kalau di makeover sedang mengover pengantin terus riasnya sambil kamu sudah makan ya, miring alisnya gitu. Terus kalau yang ini memang kita tahu ya di panggung ya sebegininya lah, ya, siap diapakan saja, siap jadi babu. Aku suka jadi babu. Babu yang menghasilkan pundi-pundi. Amin. Oke, kita mulai dari ini dulu ya, dari Syam dulu ya. Oke. Kalau ini memang rasanya sudah saling kenal sebelum saya berkenalan dengan mereka. Bagaimana sih sebenarnya? Saya tahu bahwa dulu tarik suara tidak mampu, jadi penyiar aji mumpung gitu ya. Terus tiba-tiba Syam, belajar di mana, kapan? Dia tidak pernah menunjukkan kalau dia punya keberminatan di dunia makeoveran gitu ya. Bisa diceritakan? Ya, jadi awal mulanya jadi mua itu sebenarnya tidak, cita-citanya tidak sampai menjadi seorang mua. Jadi pertama dulu waktu pernah ikut audisi radio, kemudian fokus bermain voli juga waktu itu. Atlet. Juara 1 antar kecamatan tuh sampai 2 kali itu. Antar kecamatan. Ternyata kita duduk dengan atlet ini ya, ya. Bongkar. Hati-hati kita kena smash. Oke. Jadi kemudian pergi kuliah, habis kuliah pulang sempat jadi asisten mua juga. Waktu itu kuliah ambil apa? Kuliah ambilnya kesehatan. Jauh ya. Iya, jauh ya. Oke. Dari kesehatan kesehatan masyarakat. Oke. Jadi setelah jadi asisten kemudian kayak pengen gitu kayak macam
jadi tertarik sendiri pengen mau belajar make up. Oke. Dari situ kadang juga belajar dari YouTube ya. Mungkin mencoba beli produk dari bawahan, pelan-pelan naik ke atas, akhirnya bisa jadi seorang mua. Dan saya dulu pernah dibayar waktu make up pengantin itu cuma 200.000 saja waktu pertama. Wow. Pertama. Hasilnya masih waktu pertama kali percaya diri Ya hasilnya. percaya diri saja, walaupun kadang juga masih ada yang komentar. Intinya kita berani saja. Mua itu tuh hanya fokusnya cuma berani saja Oke. dulu. Tidak perlu takut nanti dijulitin sama orang. Tidak apa-apa, itu memang sudah resiko jadi seorang Oke. mua. Akhirnya kemudian terjun ikut kursus. Ikut kursus juga. Ikut kursus di Kupang sama coach ketua Papri NTT, Kakak Dewi Lama Blawa. Orang hebat itu. Sama Kakak Dewi Lama Blawa, kemudian balik ke Larantuka. Beberapa bulan kemudian ikut event lagi Oke. dengan Gali Pamungkas. Wow. Dia MUA hitsnya Indonesia. Ya. Oh iya. Ya. Di situ Semakin mendalam. semakin mendalam. Saya juga merasa bahwa setiap makeup itu harus punya perubahan, walaupun sedikit, tapi dalam diri kita tuh merasa bahwa ada sedikit perubahan dari sebelum yang pertama jadi MUA waktu itu. Oke, belum seterkenal sekarang, Iya. begitu ya. Tapi ada cerita-cerita menarik tidak jatuh bangunnya menjadi mua, menjadi Banyak. pendatang baru di antara sekeliling komunitas-komunitas yang ada, yang mua juga, kemudian Nah, menghadapi itu klien-klien gitu itu ya. penting digali, Bu ya, kan dia banyak curhat juga ya. Oh, oke. Nanti kita doain curhat Oke, ya. oke, siap, ketika siap. di panggung ya. Oke, nih, bagaimana nih? Jadi MUA itu kan banyak persaingan juga ya kakak saya, Iya. banyak persaingan juga, tapi tergantung dari kita sebagai MUA-nya tuh bagaimana kita punya tombak awal begitu untuk bisa orang percaya kita. Nah, kalau di saya bukan hanya sekedar MUA saja, tapi saya juga membuka rumah pengantin juga. Oh, itu apa galeri. isi rumah pengantin? Itu penyewaan pakaian pengantin, jas, Oke. aksesoris, semuanya bisa. Banyak gaun pengantin di galeri. Yes, update terus ya Iya. dengan pakaian pengantin ya. Tapi Oke. kalau di saya, kalau untuk yang non muslimnya belum ada, cuma ada yang paketan muslim Untuk saja paket muslim. boleh. Tapi memang khusus ya ini ya. Iya Jauh khusus. lebih Tapi kalau nanti untuk makeup non muslim bisa. Oh gitu. Bahkan sudah berapa Oke. kali. Nah, sudah beberapa oke. kali Berapa juga. kali dia. Wah, keren. Sekali rias kita bocoran ya. Sekali rias pengantin berapa sih sebenarnya? Sebenarnya ini sebenarnya privacy ya, tidak Oh, iya. harus di Oke. Iya. Tapi rata-rata lah. rata-rata anak udah tahu mungkin. Oh gitu. Ya, mereka yang punya angka di atas rata-rata saling tahu lah ya. Iya, Iya ya. Sering ketemu di tenda Tapi acara. jujur ya, dia harga keluarga. Iya, Bisa lebih kalau banyak kita seperti itu. kita lakukan pendekatan lah ya. Pendekatan. Paling tidak jujur lah ya dengan oh ya Kayak lagu tuh, jujur apa ada aku. ini kayaknya host Ruby cocoknya sebelah saya deh. Kita pernah jadi bintang tahu ya. Kita wawancara kami saja. Maksud kami itu kami mau belajar mewujudkan impian Kiki yang selama ini mau jadi penyiar belum sempat. Mau jadi host apalagi. Gitu Sampai kan? meluarkan air mata duyung. Ruby juga akan membantu Kiki untuk mewujudkan dia jadi host. Silakan wawancara kami. Ternyata sudah ada. Agak lain ya Ruby hari ini. Agak ribut kayaknya. Agak ya. ribut. Sorry. Ya, kita serius. Terus pengalaman yang tidak terlupakan oleh seorang Syam apa dengan pengalaman mua ini? Pergi job di tempat yang sangat-sangat jauh di luar kota. Tapi bukan maksudnya di kota itu maksudnya di tempat yang kita tinggalnya masih bilang katanya tempat kota ya, tapi di pedesaan begitu, pegunungan, melewati batu-batu kali. Oh gitu. Itu pengalaman yang paling berkesan. Itu waktu kami dijemput pakai auto pick up dengan jalanannya itu seperti kakak saya bisa tahu kan kalau batu kali. Ya, begitu mobil lewatnya lewat situ. Di Desa Kawela waktu itu jalanannya rusak. Tapi tidak menyurutkan semangat ya. Tidak. Tetap semangat dong. Ada hal-hal lucu? Banyak. Oke. Apa yang lucu-lucu? Lucu-lucu tuh apa sih? Maksudnya kadang kita jadi seorang MUA tuh macam di tenda pesta ya. Kadang saya pernah juga buat konten juga waktu itu. Kadang tuh
saya selalu bilang kepada asisten-asisten saya, asisten mua saya, asisten hina saya bilang, kita di tempat pesta tuh tidak selamanya orang memperhatikan kita untuk makan. Oke. Padahal Ya. kita pergi job itu subuh-subuh jam 3 tuh kita udah siap-siap mau Ya, berangkat ke betul. tempat wedding, apalagi mereka ke pulau seberang. Itu otomatis Kak di jam begitu kan pasti kita tidak sempat sarapan. Betul. Palingan cuma minum air putih doang. Sampai di sana tuh tidak ada juga beberapa pesta yang tuan pesta tidak menanyakan gitu, kamu sudah sarapan atau belum, tidak. Jadi kadang tuh cuma duduk menunggu sampai dipanggil makan dulu baru bisa makan. Semua pengalaman itu kita semua sama merasakannya. Anarki juga pasti merasa. Jadi biasanya kalau anarki, saya tahu anarki biasanya beli nasi padang duluan, Bu. Oh ya pastinya. Antisipasi. Ya biasanya nasi padang. Ya. Sambil membuka bungkusan nasi padang. Nasi Ada nyanyinya, goyang nasi padang. Cukup ya. Cukup ya. Kamu saya yang ini kayaknya cukup nih. Oke. Persaingan antara mua, saya pikir juga dialami oleh Syam ya. Apa yang Syam ambil sikap seperti apa ketika pendatang baru nih. Nah ini nih begini nih gitu. Kalau menurut saya sih kalau persaingan tuh kembali ke muanya sendiri. Kalau dari saya mungkin saya kalau lebih mengadakan gaun-gaun baru. Karena kebanyakan para pengantin lebih suka dengan gaun baru, modelan baru. Jadi saya tetap mengambil bahwa di setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali saya harus mengadakan gaun baru. Biar supaya para pengantin tuh tertarik kan pengen pakai gaun perdana begitu. Itu paket kalau saya. Ya sudah paket. Sudah paket 2 jas, 2 gaun akad ramatama sama dengan plus make up sudah semuanya satu harga. Harganya tidak mahal. Anarki pun tahu harganya. Jadi tuh sebenarnya kadang-kadang kita terbranding bahwa wah mahal nih pakai MC ini nih, mahal nih pakai mua yang ini gitu. Padahal karena mereka mahal itu karena ketika mereka melihat mungkin gaunnya terlalu wow. Terus sembari dengan make upnya juga. Jadi mungkin mereka merasa melihat seperti gitu, mereka bilang mahal. Didekati saja, sampaikan budget saya cuma segini, kira-kira saya bisa dapat apa nih dari kakak Kiki, dari kakak Syam. Kopi. Oh, oke. Ya sebenarnya begitu. Di sini kalau memang ada belum si kosong di atas meja, selalu membutuhkan persajian seperti itu. Ini di luar frame. Oke. Saya beralih ke Jeng yang sebenarnya. Anarki atau bukan alias Kiki yang sangat terkenal ini, pria tertampan dunia akhirat. Mungkin ada yang berpikir bahwa beliau hanya menjadi seorang MC ya, MC kondang gitu. Tapi ternyata dia punya usaha. Usahanya sudah luar biasa sekali. Dekorasi kaki kereta. Amin. Ya? Oke. Jadi saya kadang-kadang bertemu Syam di tenda pesta pakai mua. Kadang-kadang kami berdua bertemu dia. Kadang-kadang mereka berdua bertemu. Akhirnya kita bertemu. Setiap hari nyaris mereka berdua sering bertemu. Kalau saya mungkin agak itu. Jadi kayak gini. Jadi kayak sebenarnya sejak kapan mulai menyukai dunia perdekorasian? Tidak usah bahas MC ya, karena MC sudah episode sebelumnya. Dekorasi yang orang belum. Dekorasi kisaran sekitar 3 tahun lebih. Oh sudah 3 tahun. 3 tahun lebih. Tetapi untuk dekorasi diawali tidak langsung wow dia langsung dekor, tidak. Jadi Kiki bermain pertama itu di dekorasi kamar pengantin. Oh oke, yang kecil-kecil di kamar pengantin. Iya. Waktu itu pernikahannya Bibi. Beliau kerja di salah satu perbankan. Dan dia, paman bisa tidak buat saya dekorasi untuk kamar pengantin? Bahan baku ada. Oke. Dan memang pure waktu itu hanya khusus di kamar pengantin. Tetapi itulah aku tergoda dengan dekorasi besar. Oh, jadi berawal dari kamar pengantin 3x4. Iya, benar. Tidak. 2,5 x 3. Berawal dari 2,5 x 3. 2,5 x 3. Kemudian merambah ke wedding organizer. Iya, benar sekali. Oke. Itu. Jadi awal mulanya itu mulai dari kamar pengantin. Bahkan Sevi dan penonton juga harus tahu bahwa properti yang digunakan waktu di saat 3,5 tahun yang lalu masih tersimpan sampai sekarang. Dan kalian tahu
semua cue card ketika dia MC dari awal sampai sekarang dia masih simpan. Masih Sebenarnya simpan. kamu harus bawa ke sini. Sampah-sampah Tiga itu. dos. Bawa ke sini 3 dos sampah-sampah itu. 3 dos kardus. Tenang, Kardus rokok. tenang. Kalau saya tidak pernah mengkoleksi itu ya. Saya mengkoleksi ID card saja. Karena Sebagai panitia. mungkin saya menghargai proses kan. Ya, saya ya, pasti ya. lebih tahu. Betul. Saya pasti lebih tahu. Karena proses itu ternyata saya dapat cue card dan ternyata ada namanya kita, rundown acaranya. Hampir semua tuh ada di dalam. Jadi kenapa semuanya disimpan sampai sekarang? Bahkan nama-nama orang yang memberikan sambutan, tetek bengeng semua segala macam yang ada di dalam masih tersimpan. Rusak mejanya Masih orang. tersimpan. Sakit juga. Jangan nggak terbiasa menstaples panggung bila dekorasi. Iya. Jadinya terbiasa. Dipas nih kain posisinya. Dipas nih. Sama dipakai dulu tangannya mungkin dia tidak merasa. Oh jadi masih tersimpan ya Iya, masih properti-properti tersimpan. itu sampai sekarang. Kemudian bagaimana memulai? Itu pasti kan gratis kan waktu. Tidak, waktu itu memang sang bibi bilang, Paman, saya hargai pekerjaan. Oke. Terus setiap pekerjaan ada nilainya. Oke. Terus saya bilang, Bibi sekian. Itu Oke. sudah mulai dari Keset pintu depan. tidak tidak. dari pintu masuk kamar, Oke. spray kamar pengantin, Oke. bunga dinding, kain dinding, semua pure yang ada di dalam kamar. Jadi kalau seandainya kita minta kamar pengantin, di situ siapkan juga dengan spray pengantin. Iya, Iya. Oh, Iya. baru tahu Iya. saya ada paket begitu paket ya. lengkap dia. Lengkap. Dia terima jadi. Oke. Jadi kalau yang berminat silahkan. Spray sesuai Nanti request kalau atau cuci spraynya habis malam pengantin kamu jangan spraynya diambil kembali. Maaf, spraynya harus dikembalikan. Tapi spraynya kadang tuh ada bekas lipstick, bedak, jarum pentul. pasti menuju ke MUA juga. Itu bukan bedaknya semua. Tapi sebenarnya biasanya kalau spray malam pengantin yang disiapkan rata-rata pengantin tidak menggunakan itu. Iya, Mereka Rata-rata menggunakan seperti itu. keluarga Hanya ketiga untuk dan malam lain-lain, aja. hanya untuk tempat rias pengantinnya dan Iya. lain-lain ya. Karena rata-rata yang pengguna dekorasi untuk kamar pengantin biasanya dia makainya untuk 3 malam. Oke. Malam pertama itu malam dia berinai. Dia dengan keluarga berinai, masang apa gitu. Oh, oke. Malam Ini kedua, yang untuk di muslim ya. Oke. terus malam kedua itu malam bersama dengan para sepupu sama keluarga. Oke. Malam pertama itu dengan teman-temannya. Jadi malam kedua itu sepupu sama keluarga-keluarga dekatnya di Oke. situ. Terus malam ketiga sebenarnya tidak ada malam ketiga untuk persiapan di hari ketiga. Hanya di untuk riasan, kebutuhan Oke. riasan. Setelah dia dirias, ada proses akar budaya kan, pengantaran pengantin. Nah, sudah diantar keluar 4 jam setelah dia meninggalkan kediaman, memang harus diambil kembali, dibongkar kembali. Karena properti semua yang ada di dalam kamar pengantin, misalnya lemari, tempat tidur, bantal, itu kan semua akan dibawa menuju ke kediaman pria. Begitu. Oh begitu. Jadi kita tahu juga ya dari pekerjaan-pekerjaan ini kemudian kita memahami. Dan saya suka itu, Sevi, di saat kami bongkar, misalnya ada sarung adat yang tersisa, tenun, ada lagi masih banyak. Itu, ade punya jatah ini nih. Tapi itu juga sama ketika akad nikah, make upnya beda juga. Ketika resepsi beda juga ya. Iya, kalau kebanyakan muslim akad nikahnya jam 8 langsung ramah tamahnya siang. Oh, oke. Jadi Kadang hanya juga touch. kadang juga akadnya pagi, malamnya resepsi. Oh, oke. Jarang sih kalau malam resepsi, kebanyakan tuh menikah Akad langsung resepsi. langsung siang. kita touch up saja make upnya, Oh. langsung ke ramah tamah ganti gaun kedua. Tapi sebentar ya. Punya kesulitan tidak ketika merias pengantin yang universal ya, yang umum dengan yang khusus seperti muslim atau yang pakai pakaian adat gitu. Itu ada perbedaan tidak meriasnya. Iya, perbedaan ada. Oke. Etnik Karena iya dia kan tahun warna make upnya pasti beda kan, dengan looknya pasti beda. Kalau untuk pakaian adat ya kita ambil looknya kayak kayak seperti natural tapi tidak terlalu warna eyeshadow-nya juga tidak terlalu terang.
Dia pokoknya looknya tuh natural saja. Kecuali pengantin kan looknya harus keluar kan, bulu matanya harus cetar, alisnya juga harus tetap anti beton ya. Sip, betul. Biar ketika dicipika-cipiki dan lain sebagainya tidak luntur make up-nya. Tapi pengalaman saya waktu jadi MUA juga nih Kak Sep, saya harus cerita nih. Ini mungkin nanti teman-teman mungkin keluarga pengantin kalau mungkin dengar mungkin mereka merasa lucu juga ya. Kadang kita tuh dituntut Kak Sep. Waktu kita make up akad nikahnya jam 8 ya. Kita sudah mulai make upnya jam 6. Satset pengantinnya selesai. Jadi pas kita mau retouch, mau ganti untuk Ramatama, itu sekitar jam 10-an, jam 10 ya. Akad habis jam 10 ya, jam 8. Nah, jam 10. Nanti jam 11 dikasih waktu tuh jedanya hanya ganti gaun tuh cuma 15 menit. Oh, Iya, boleh. Oh, ini. Oke. Dan pemirsa ada kopi gaib. Ini kopi asli ya. Terima kopi asli. kasih. Oh ya, Kopi dari mana nih Om Paul? Kopi dari? Oh, kopi Lelen Bala. Oh, kopi Lelen Lelen Bala. Bala. Masih ingat kan Lelen Bala? Masih Lelen Bala. Oke. Saya mau pesan lagi nanti bawa desa. Oke, ini kopi Lelen Bala. Kita seruput dulu kopi Lelen Bala asli dari Adonara ya. Oke. Kopi Lelen Bala. Kiki. Iya. Dekorasi ya, kita kembali ke dekorasi. Oke. Setelah menyimpan semua itu dari Bibi memberikan penghargaan soal pembayaran, apakah itu menjadi modal untuk membeli perlengkapan dekor? Penghasilan pertama disimpan sampai sekarang. Wow. Ya, itu ada penghasilan pertama disimpan. Ya, yang dari dekor ini ya. Setelah dari situ, mulai dekorasi kamar pengantinnya mulai masuk. Kamar pengantin yang kedua, ketiga, keempat, itu temanya sudah mulai kita ganti. Dan budgetnya sudah mulai makin naik. Nah, disitulah mulai pesan barang, propertinya ditambah. Tetapi sekarang saya agak lebih unik ya. Misalnya kita kamar pengantin, pure, kita kalau pasang, temanya yang berbeda. Tetapi, kalau ada keluarga, ada teman yang datang ke kamar pengantin yang sebelumnya, kakak, buat lebih simpel lagi. Ya, ternyata kamar pengantin sekarang, mereka mintanya itu lebih banyak ke polos. Biar gaunnya, saat sesi foto kamar pengantinnya, itu masuk. Kalau kita taruh warna gini, nah, katanya sih tenggelam pengantinnya karena backgroundnya lebih terang. Jadi kebanyakan lebih ke. Jadi sudah sesuai dengan requestnya ini ya. Jadi kebanyakan sekarang ini kebanyakan lebih simpel ya. Sam pasti lebih tahu ya kan kenapa beberapa kali kamar pengantin bukan sama, maksudnya dalam arti background belakangnya itu hampir lebih banyak ke polos. Lebih simpel. Lebih simpel. Jadi sudah mulai menemukan cara-cara bekerja ya. Iya. Oke, yang MUA pasti juga akan request dan lain sebagainya begitu ya. Cara menyeruput kopinya agak berbeda. Lelen Bala. Ini kalau tidak salah kampungnya yang baru-baru nikah itu ya, anaknya kepala desa itu. Iya, betul. Saya tidak diundang. Apalagi saya. Tapi tidak apa-apa, saya nikah beliau datang. Oke. Ya, oke. Sekarang dekor setelah dari kamar pengantin, kemudian punya keberanian untuk merambah ke lebih luas lagi ke pelaminan. Gitu. Itu bagaimana? Jadi itu tuh ada salah satu abang. Bang dia datang bertamu, dia minta, Adek, bisa tidak kalau dekor pelaminan? Abang saya belum berani, karena saya punya properti masih kurang. Adek, saya minta lebih simpel. Intinya bagian belakangnya itu tuh polos. Terus bunganya juga mungkin lebih sedikit. Jadi saya memberanikan diri. Waktu itu sempat pesan kain. Dan kainnya masih ada sampai sekarang. Kain silver. Ternyata pengantinnya dia ganti gaun 4 kali waktu itu. Karena saking sayangnya si abang tersebut sama anak perempuannya. Jadi saya bingung kan waktu sampai ini gaunnya warna apa? Bang, warnanya apa? Pasang saja, intinya polos. Karena ternyata gaunnya ada 4. Gitu. Biar masuk semua. Biar masuk semuanya. Itu ya. Berarti... Dan itu masih kain itu juga masih ada sampai sekarang. Dan itu keberanian saya mulai dari awal. Dan zaman-zaman itu ya, saya sekitar 3 tahun lebih yang lalu, plafon untuk tenda itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada sama sekali. Akhirnya kita buat untuk pelaminan itu plafonnya kita sendiri yang buat. Kita beli kainnya kita mulai buat.
Dan kainnya juga masih ada sampai sekarang. Pemirsa. Ini kayaknya penyimpan Penyimpan kenang-kenangan semua yang kenangan. terbaik ya, the best kayaknya. Luar biasa. Saya bisa simpan itu. Tapi dia tidak pernah menyimpan saya. Menyimpan, iya. Dia tidak pernah menyimpan saya. Padahal saya orang yang MC di acaranya dia. Ini saya cerita ya. Iya. Dia setelah pulang dari Kalimantan, saya ketemu dia di salah satu pusat. Aku mau. Dia jalan dengan segala betingkahnya, orang Nagi bilang. Terus bilang, Kiki ya? Iya. Masih ingat saya? Dia lupa. Dia ikut saya dari belakang selama saya belanja. Maaf, ini siapa ya? Ingat-ingat lagi saya siapa. Dia lupa. Ini Baru ketawa di sini ya, baru ketawa. Ini nih, dia sama-sama kejar, dia ikut, dia tanya. Saya juga tidak menjelaskan dan menerangkan siapa saya. dengan troli belanjanya. Betul. Katanya penyimpan kenangan terbaik. Aku kalau Karena agak lama. Sekitar berapa tahun ya kita terpisah oleh ruang dan waktu. dan tidak pernah berkomunikasi kan? Iya. Pasca Zamannya itu. masih HP titut-titut kan. Jadi benar sekali pemirsa. Jadi begini, pulang dari Kalimantan, saya dipercayakan untuk promo. Ya betul. Salah satu Jadi belanja promo. pertama di sini Swalayan ya. Promo, tiba-tiba muncul dengan trolinya. Muncul. Kiki ya? Iya, oke. Baik, di lantai 2 disiapkan. Tapi dalam hati, ini kayak saya tahu, tapi siapa? Saya ikut mulai kejar dari belakang. Sabar, ini nih. Tetap dia tidak menemukannya. Akhirnya orang yang saya telepon waktu itu, ini, Sidik Patiraja. Beliau sekarang jadi orang hebat. Dia ketua Muhammadiyah, ketua pemuda Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wow. Sekarang ini. Ya, tahu. Mir, kamu ingat tidak yang MC dulu waktu saya ulang tahun? Oh iya, tahu. Siapa ya? Itu namanya siapa? Oh, itu Selfie. Akhirnya datang kedua ya. Saya sempat ikut sampai keluar ya. Datang kedua. Aku pura-pura jual mahal. Waktu itu maafkanlah diriku yang waktu itu masih sangat lugu dan sangat polos, sangat polos dan itu. Jadi begitu Sam. Jadi sempat berpisah dengan dia. Kita bertiga sempat Tidak biar dia aja. berpisah, ketemu Sepi waktu di situ, waktu ada acara waktu jadi Pulang promo. merantau di Kalimantan. Iya, pulang. Ini Ruby jadi tidak jelas ya mau kemana. Kamu berdua ini mau buat jelas. Tapi hostnya juga ikut terbawa kenangan itu. Itu Oke, kita kenangan. kembali ke dekor ya. Setelah kepelaminan itu akhirnya memberanikan diri. Jadi Kiki ini sebenarnya membeli kain dalam bulk ya. Iya, dalam berbagai warna, berbagai jenis kain mulai dari brokat, satin dan lain-lain ya. Oke, kemudian bunga-bunganya juga banyak. Iya. Bahkan sudah jadi gudang bunga-bunga dekornya. Sebentar lagi jadi Bahkan pedagang. sekarang ada Buka cabang ya? buka cabang. Larantuka, Larantuka, Adonara, Lembata. Tembata. Ah, ah. Oke, Solor? Solor untuk sekarang tidak, karena banyak dekorasi kan, dekorasi, dan dekorasi hampir semua dekor ini kan kita kenal. Bahkan di Solor juga ada beberapa teman-teman yang ikut merayakan memeriahkan dekorasi. Jadi kalau event di Solor saya dikontak, harga deal dulu. Bahkan saya harus di atas mereka. Ya. Di atas mereka karena mereka rata-rata di mereka punya patokan harga sekian. Jadi kenapa saya harus patok sekian supaya saya jangan sampai dapat yang di situ. Karena itu untuk teman-teman yang ada di sana. Itu jadi seperti begitu. Jadi apa ya, solidaritas juga ya sebenarnya. Saling support juga. Saling mengerti soal ini. Dengan hanya caranya seperti itu, saya harus angkat lebih naik gitu. Begini-begini punya karyawan mereka ini. Ya. Iya. Ya kan? Alhamdulillah. Ya kan? Sudah menggaji orang. Kira-kira saya posisinya pas ada di mana kalau bekerja dengan mereka? Asisten MC bisa. Itu boleh. Ya kan? Asisten mua juga boleh. Tapi sudah punya berapa karyawan yang membantu? Saya punya asisten 2 Hena. Oke. Asistennya saya ada 2. Satunya di Wawarang, satunya di Larantuka. Sistem penggajiannya ini kita belajar ya. Sistem penggajian terhadap asistennya ini bagaimana? Apakah sesuai dengan pemasukan Kalau atau asisten Hena saya ini kan mereka mengikut saya, sedangkan alat-alat untuk Hena sendiri, Hena art sendiri itu dari mereka sendiri. oke. Jadi nanti harganya tuh nanti mereka langsung dengan asisten saya langsung. Oke, jadi paketan semua di dalam itu sudah termasuk dengan Hena itu. Iya, sudah semua. Jadi kayak oke. sistemnya saya mengajak mereka mengikut saya begitu. Oke. Saya tidak minta imbalan, dia harus
karena saya Uang sudah kasih dapat job bagi mereka, maka saya tidak minta imbalan. Wah, Cukup mulia sekali. mengajak aja supaya oke. sama-sama saling support. Tapi kan henna juga menjadi kebutuhan di acara Iya. pengantin, Sangat penting Kak muslim Sef. ya. Ya, Oke. kalau pengantin tanpa henna kita rasa Kalau dia bukan asisten pengantin. muanya, Kalau asisten MUA-nya itu tuh sepupu saya sendiri. oke. Dari pertama saya jadi MUA yang sudah maksudnya sudah jobnya sudah agak lumayan, baru saya bawa sepupu saya itu jalan kemana-mana. Setiap kali job ngajak. Sampai sekarang tidak pernah ganti asisten. Pernah asisten sama saudara sepupu saya juga, tapi dia masih di atas saya kakak kan. Nah, jadi agak sungkan-sungkan ya. iya, kalau kakak kan kadang saya sempat bilang gitu kan. kalau sama kakak saya tidak berani kalau mentang-mentang jadi tempat juga. oke. Saya bilang kakak saya akan butuhkan kamu juga. Nanti kalau ada event ada job besar baru saya bisa panggil sepupu kayak yang kakak saya itu. Sedangkan yang sepupu yang adiknya ini kan saya bisa marah-marah kalau salah kan kesal langsung marah-marah dia kan bisa. Kalau kakak kan kakak tidak bisa jadinya. Agak sungkan. Agak sungkan Oke. sih sebenarnya. Kalau dekorasi kaki kereta sudah punya berapa karyawan? Untuk karyawan 11. Pikir ribuan. Itu tersebar Itu tersebar. di Larantuka, Larantuka, Adonara, Lembata. Tetapi kalau itu yang pekerja tetap ya. Oh, yang lain oke. belum, yang kayak maksud abang 11. ikut. Nah, tiba-tiba yang ini tidak bisa ikut karena memang harus ada urusan keluarga dan Bisa lain dicek. sebagainya. Ya sudah, Adek ikut. Tapi saya langsung ke gaji ya. Untuk gaji mereka sebelum keringat kering Asik. harus sudah lunas, Bayar. sudah bayar. Berarti sama juga. Sebelum keringat saya kering, kalian berdua jangan lupa ya. Ditraktir. Jadi ada 11. Bahkan ada bahkan mereka itu ada yang sarjana. Pendidikannya bagus. Oke. Tapi memang ruang kerja kita kan masih kurang gitu kan. Nah, jadi mereka sudah ikut gini. Ada dekor di sini, sudah turun gitu. Jadi mereka ikut. Tim satset. Bahkan ada karyawan yang sudah bisa ditinggalkan. Oh, oke. Sudah ditinggalkan. Tapi itu sebelum ditinggalkan di briefing dulu. Iya. Ya, jadi tema maunya. dekornya ini. Saya akan tiba. Saya cuma di lokasi hanya 1 jam. Hanya datang, tusuk bunga dan pulang. Saya pindah lokasi yang lain. Orang penting. Begitu. Bahkan pernah di Lembata. Dekor di Lembata, habis pasang background, pasang bunga, nyebrang langsung ke Larantuka. Datang hanya pasang bunga, 1 jam, langsung tinggalkan Lembata. Tinggalkan Larantuka, MC resepsi nikah di Lembata. Paginya harus nyebrang ke Adonara. Dekor hanya pasang bunga. Setelah dari situ saya kembali lagi ke Larantuka. MC lamaran. Dan pulang MC lagi di Adonara. Sepadat itu. Tapi puji Tuhan ya, alhamdulillah. Tuhan kasih kesehatan yang baik, keselamatan. Kita bersyukurnya di situ ya Tuhan. Karena memang kita dibutuhkan oleh orang banyak. Bisa jadi Tuhan menghadirkan kita untuk itu. Aku menghadirkan Kiki untuk satset ke sana kemarin. Oke, Mua juga sehari bisa make up 3 tenda. 3 event ya, 3 acara. Wah, satsetnya. Jadi dengan 11 karyawan. 11 karyawan. Selama ini mereka fine ya, mereka fine. Properti selalu diupdate. Harus. Harus karena kita kebutuhan zaman juga. Terus kalau toh kita masih start yang itu, karena gini, hasil karya yang kita suguhkan tersebut kan kita posting di media sosial. Set, Ade bisa ganti kayak yang ini nih, yang lampu ini ada lampu yang lain karena ini sudah di tenda keberapa. Saya jujur memang seperti itu. Menandai ya. Jadi kenapa harus diupdate? Karena kebutuhan. Terus kita lihat juga. Nah, orang yang sebelum saya dekor, orang yang pertama saya telepon adalah MUA-nya. Gaunnya warna apa? Saya pakai bunga ini bisa tidak? Kiki pakai ini, pakai ini. Jadi bangun komunikasi saling sinergi untuk mendapatkan supaya besok rekomendasi jadi recommended. Oh ini MUA-nya ini saja, MC-nya ini, dekornya ini. Kenapa saya suka dengan beliau ini? Karena beliau selalu merequest. Jadi sama, bahkan kita saling support. Jadi lingkaran pertemanannya mempertemukan di dunia pekerjaan, kemudian
membangun dunia persilatan atau tidak ya? Enggak juga Oh, kali. tidak. Oke, jadi ya bagaimana? Juga kan pernah tinggalnya dekat waktu si Kikinya tinggal dekat sama rumah saya. kontrak rumah. Ya setiap kali habis fitting saya langsung dekorasinya di depan. Jadi keluar dari rumah langsung. Langsung ketemu Kikinya. Rezekiku ku tolak ke sana lagi Iya. ya, biar di depan ini. makin benar makin apa. Ya. Jadi nanti supaya pas kita ngonten di tenda pesta berdua rame-rame ya. Oke, boleh. Ya pada ngonten kan? Iya, Pada iya. ngonten kan? Isi kontennya mereka jadi asik karena pekerjaan mereka yang dikontenkan. Iya. Suka dukanya menjadi dekor ini bagaimana? Oke. Menjadi Kita diduka dulu ya. Oke. Jangan dengan air mata ya. Dukanya gini. Di saat hujan angin itu tiba Selvi. Yang paling pertama diselamatkan bukan pengantinnya kan? Perlengkapan perabotan. Propertinya ini selamatkan. Lampu, apalagi sofa ya. Oke. Karena sofa itu ada sofa itu terdiri dari jenis kainnya berbeda. Oke. Ada yang brudur, bahkan ada yang karpet. Mhm. Nah, jadi kalau karpet ya sudah ditinggalin, tapi brudur Sevi, busanya kan setebal ini, Betul. Chef. Kalau basah. Berapa hari dia akan kering. Apalagi Itu berhari-hari baru dia kering. dan menimbulkan aroma yang tidak enak, Iya. ya kan? Kerja Itu keras. lighting. Oke. Tenda juga kita benar kita harus lihat dari tingkat kemiringan juga. Bahkan Oke. saya sudah berapa kali ya, masih ingat Sevi yang jadi MC-nya. Waktu itu tema dekorasinya biru. Betul. Di saat biru, di saat dekorasi sudah selesai, acara IP baru dibuka ya, Iya. buka sambutan. Pengantin selesai. baru masuk. Pengantin baru. Inilah dia sambutan keluarga. Sebelum makan, banjir datang. Hujan. Semuanya ada di atas kursi dan tiba-tiba bruk pelaminan hancur berantakan. Pengantinnya pun terbirit-birit lari. Di Kampung Baru ya? Iya, Di Kampung betul, Baru. di Di Kampung Di Baru. Kampung Baru. Jadi kalau saya pribadi, saya menganggap saya belum bekerja. Jadi saya tidak meminta bayaran karena saya belum bekerja gitu. Walaupun memang saya sudah di blocking waktu saya, tapi saya seperti tadi keringat saya belum sempat jatuh. Jadi ya sudah, memang situasi. Jadi saya menganggap ya oke. Itu pengalaman kita ya. Iya. Pengalaman kita ya. Itu dukanya itu hampir banyak ya. Cuaca gitu ya. Cuaca itu lebih banyak di cuaca. Oke, Lebih banyak ini di cuaca. kita akan sangat serius. Ketika orang mau memulai satu usaha, modal awal yang dibutuhkan itu apa? Itu dukanya. Sukanya tadi belum ya? Oh ya, Dulu lah. untuk sukanya. Nanti udah siap-siap juga di sebelah. Di saat kita meninggalkan tenda dan kita dipanggil oleh tuan rumah. Adek Kiki, mari dulu. Bereskan di dalam kamar dulu. Itu yang saya suka. Bereskan semuanya, plus yang di dapur yang bisa dibungkus. Kita adalah Columbus, kelompok bungkus-bungkus. Ibu pernah bungkus juga ya? Iya banyak. Itu pengalaman kita. Pengalaman kita yang paling seru, apalagi kalau acara ulang tahunnya anak-anak. Ya, 9, 10, 11 itu penting. Tapi kalau pengantin itu sudah ada beruasnya. Iya. Roti, tiba-tiba ayam datang. Gimana mati nih? Sambal Kuah juga dibungkus. Tapi ini juga Bungkusan plastik ini ini juga pengalaman saya ketika ada pengantin yang datang. Kakak, kami cuma budget sekian. Oh, tidak apa-apa, saya bercanda. Oh, ya sudahlah, rantang 2 susun atau 3 susun. Serius. Begitu saya pamit pulang langsung rantang 5 susun. Sate, kuah semua. Seperti orang lantaran ke belakang. Iya, benar. Dan tiba-tiba sisa dari kue pengantin sudah diisi. Kita bawa pulang. Itu sukanya ya. Tapi saya ini serius. Mengawali sebuah usaha seperti Kiki itu modalnya berapa? Kemudian merawat perlengkapan properti dekor itu bagaimana? Kalau di apa yang pertama tadi? Modal dasar. Oke, modal. Oke. Berbicara modal ya tetap ya, modal memang. Budget minimal ya 2,5 ya. Itu untuk budget. 25 juta. 2.500.000 itu sudah pas. Oke, berarti kalau seandainya misalnya Kiki ada yang menyaksikan ini kemudian kayaknya saya juga mau coba seperti kaki kereta, kira-kira Kiki bisa bantu tidak dengan modal yang katakan 2.500.000 tadi sudah bisa? Kalau bantu modal kayaknya jangan di saya. Bukan.
saya tahu dia harus membiayai 11 karyawannya. Iya, iya, iya. Kak Kiki, saya mau belajar macam Kak Kiki, kira-kira dengan modal 2.500.000 saya punya nih. Hmm. Saya mau ke Kak Kiki. Oh, saya bisa. mau belajar, gitu. Bisa sekali, sangat bisa sekali. Memulainya dengan modal segitu. Bahkan mungkin ada satu kali podcast ya dengan Sevi, saya sudah pernah bilang, saya ini sudah merasa sudah besar, tapi saya akan merasa sangat kecil sekali jika ilmu saya tidak pernah bagi. Betul. Nah, jadi yang kalau berbagi ilmu, ruang itu sangat dibuka. Mungkin bisa bangun jejaring untuk punya kenalan sama, punya dekorasi, punya bunga kembang-kembang dan lain-lain. Iya. Kan punya itu. Relasi saya sangat banyak sekali. Jadi kalau seandainya mau menyaksikan kemudian, saya mau pengen jadi punya usaha dekorasi, saya mau ke Kak Kiki, mau belajar, atau saya bisa dapat apa nih dengan 2.500.000 dari Kak Kiki untuk memulai usaha saya. Bisa kan? Bisa sangat bisa sekali. Ini bocoran. Iya. Inti pembicaraan kita di sini. Jadi dengan 2.500.000 bungkus ya. Oke. Bahkan mungkin ada yang mau butuh bunga dan lain sebagainya, datang, tidak apa-apa. Ya, bahkan gini, Sevi. Kiki punya stok bunga sangat banyak. Rumahnya jadi gudang bunga. Iya. Jadi ada beberapa kali teman-teman dari dekorasi, misalnya mereka langgar lautan dan memang kekurangan, itu Kiki bisa bantu. Silakan. Datang sendiri, mau pilih yang mana. Saya buka, saya bentang. Dipilih, oh ya ini. Kiki kayak butuh ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setelah dipulangkan, Kiki berapa? Tidak usah. Saling menolong. Kita support. Bahkan saya keuntungannya di saat saya pindah lokasi dekorasi, misalnya pindah di tempat lain, bahkan saya punya kekurangan, saya bisa minta tolong di mereka. Gitu. Sudah menjalin hubungan kerjasama yang baik. Juga. Perawatan ya, untuk perawatan, perlengkapan, peralatan, properti dan lain-lain ini bagaimana? Setiap aksen perawatan, misalnya bunga tersebut, kalau saya bunga sudah 2 atau 3 kali sudah dipakai, minimal dia memang harus benar dicuci, dicuci. Terus cucinya jangan jemur. Jadi perawatan bunga ya, ingat ya. Habis cuci bunga, jangan langsung dijemur dalam keadaan basah. Masukkan ke dalam mesin pengering, keringkan dan langsung benar-benar dijemur di bawah pure matahari yang benar-benar panas. Berarti dia langsung kering. Iya. Total. Terus bunga tersebut kamu cuci dalam keadaan basah terus kamu keringkan, itu masih ada kuning, masih kayak bercak. Sisa-sisa dari deterjen, air masih tertempel gitu. Itu tipsnya ya? Iya. Ini berbagi tips gitu. Jadi perawatannya begitu. Kalau kursi, kemudian tripex dekor, itu perlu dicat ulang atau perlu dicat ulang. Perlu dicat ulang. Tapi memang hampir sama ya, hampir semua sama. Tapi kalau kita pindah lokasi, ini kita sudah pakai. Memang barang yang sama, Chef. Tapi kalau kita sudah pindah lokasi, jadi sudah. Ini kita rubah ini kita tambal ini, kita kurangkan ini, begitu. Biar berbeda, begitu ya. Dan satu hal lagi tuh, kalau untuk di kaki kereta ya, di kaki kereta jangan sampai properti bunga yang dipasang, celah gabusnya itu jangan sampai kelihatan. Hanya itu saja. Benang-benang yang lidi-lidi yang menutupi kekurangan. Oke, baik. Hanya itu. Itu soal perawatan dari dekorasi ya, modal. Kalau MUA sendiri modal awalnya bagaimana? Kemudian perawatan peralatan ya, misalnya kuas dan lain-lain kan juga butuh dirawat, begitu dibersihkan. Karena setiap klien beda-beda dong kulitnya ketika dipertemukan, kemudian semacam ini lipstiknya, bedaknya dan lain itu bagaimana tuh modal-modal? Pertama dulu modalnya cuma 1 juta. Oke, itu modal awal 1 juta dengan beli produk seadanya. Seadanya. Kemudian belajar dan terus belajar, kemudian saya mulai mengganti brand agak di atas sedikit, dan saya juga menaikkan harga juga. Sambil belajar, kemudian saya melihat hasil makeup saya mungkin tidak seperti yang sebelumnya. Saya sudah mengadakan dengan adanya gaun pengantin. Dulu kan hanya makeup saja, makeup wedding saja. Setelah adanya gaun pengantin, baru harganya kita kasih naik lagi. Sama jas pengantinnya juga kita kasih naik lagi harganya. Tapi pernah tidak ini saya punya jas warna ini, gaunnya ini, pernah klub menyampaikan gitu kan? Ini kan juga iya, selalu. Jadi tidak hanya dekor, tidak hanya MC, tapi juga menyewa jas pengantin. Kiki kalau MC selalu sewa jas saya. Benar. Jadi gini, Sam, kawan, tolong dulu ini saya pengen pakai warna ini. Ada. Jadi ingat, yang lagi menyaksikan ya, misalnya pengantin siapapun Anda, mempelai pria, mungkin butuh gaun atau jas. Jas. Ada yang butuh jas kosong. Nah, ini stoknya banyak orang kaya. Kayak monyet. Gitu ya. Jadi
saling ini. Terus soal perawatan. Perawatan. Jadi kalau kita perawatannya paling kita bersihkan alat make up seperti kuas, dicuci, diangin-angin nih. Saya tidak jemur langsung di matahari, tapi saya angin-angin nih. Karena job kan biasanya 1 minggu sekali. Nah, jadi kalau pulang job langsung cuci kuasnya, diangin-anginin saja sampai 3-4 hari itu baru kembali kasih masuk lagi ke tempat ya kan biasanya kan sudah sponnya sudah kena kulit klien sebelumnya. Memang harus dibersihkan. Harus dicuci. Spon yang beauty blender itu yang spon yang untuk foundation itu dicuci terus. Dan sering diganti. Dicuci dan diganti. Kalau sudah tidak layak diganti lagi yang baru. Berarti memang itu modalnya apa ya? Sudah ada persiapan modal. Karena modal jadi MUA tidak sedikit, Kak Sef. Benda yang sekecil ini aja 350 yang sekecil. Untuk apa? Untuk apa? Eyeliner yang di kotak kecil segitu aja 300. Mahal, makanya setiap kali orang datang menanyakan. Makeup sekali makeup. Kok mahal sekali? Dalam hatiku, ya ampun. Coba dikalkulasikan segala produknya. Tidak nyampe. Sekali pakai kelasnya juga beda. Kadang-kadang untuk eyeshadow sendiri, untuk ini sendiri kan kelasnya kan beda-beda kan? Beda-beda. Jadi termasuk besar juga sebenarnya ya. Iya. Butuh kesabaran, belajar, membersihkan. Dan kita maunya klien kan juga nyaman, kalau takutnya klien kulit. Tapi biasanya begitu ditanya tidak? Jenis kulitnya, terus kemudian ditanya alergi. juga. Oh gitu. Ditanya juga. Sebelum make up kan kita pasti tanya dulu alergi atau tidak. Muka jerawatan. Kadang tuh pengantin tuh pintar. Mereka menanyakan kamu pakai produk apa? Takutnya dia sudah pernah mencoba dan kulitnya sampai iritasi. Tapi saya menjelaskan di sini bukan satu macam produk. Ada berbagai macam, jadi kamu bisa melihatnya di sini. Kalau saya memilih produk A, B, dan C misalnya, itu juga harganya beda-beda berarti? Tidak, sama saja. Oke, sip. Jadi kalau mau memulai belajar silahkan sudah bisa mengajar untuk banyak yang inbox. Untuk yang apa ya? Untuk kita yang mau make up sendiri gitu ya, untuk basic makeup. Gitu. Banyak kantor, banyak Kakak Chef yang ada beberapa teman-teman teman Facebook, mungkin mereka juga ingin merambah menjadi seorang MUA tuh. Mereka inbox bilang, "Kakak bisa tidak belajar di Kakak?" Mau jadi coach kan, bisa tidak belajar di Kakak, berapa sih budgetnya sekian? Ya saya bilang, saya juga lagi masih belajar. Karena saya bilang kalau kamu mau belajar sering nonton YouTube. Kalau kalian mau kursus ada juga, coachnya juga ada di Kupang. Saya kasih tahu dan rekomendasi ke coach saya sebelumnya, Kakak dia bilang mau belawang. Gitu aja. Tidak pelit-pelit ilmu, tidak merasa bahwa berbagi. Iya, maksudnya saya sudah, silakan datang, saya akan mengajari. Kakak Chef punya teman yang MUA juga yang di Lembata itu. Nah, itu juga sering sharing juga. Dia tuh orangnya baik, maksudnya kita tuh senang kalau punya part MUA tuh kayak tidak menjadi satu musuh bebuyutan ya, karena bilang ini dia mengklaim hasilnya lebih bagus, tidak perlu mengklaim karena menurut yang kamu seorang MUA, kamu make up menurut kamu bagus, tapi orang lain lagi melihat tuh tidak sama seperti pandangan kamu. Kalau saya biasanya, kalau pribadi saya hasil MUA pertama dijepret manual, maksudnya jangan ada jangan ada edit-editan, nanti dilihat hasilnya. Kalau hasilnya tidak belang-belang, tidak ini cemong-cemong, berarti itu bagus. Itu kalau saya bisa begitu. Memang betul. Mau melihat, karena mata kita dengan mata kamera agak berbeda. Mata saya dan mata sini juga beda. Mungkin menurut si A bagus, menurut si B kayak selera sih sebenarnya ya. Selera. Jadi kalau yang mau memulai usaha dengan 2.500.000 mendapatkan dekor, silahkan ke dekorasi kaki kereta. Yang mau mencari ilmu-ilmu tentang sharing. Oke, silakan. Mereka Facebooknya terbuka 1x24 jam. Betul. Ya kan? Kalau mau lebih intens lagi, minta nomor ya. Mereka ketika berkomunikasi. Siap. Sekarang, kira-kira apa pesan mereka untuk menjadi seorang entrepreneur, wirausaha di dunia dekor? Kalau MC sudah tidak usah lah tanya-tanya. Ya. Karena jatuh bangun menjadi dekorasi, menjadi seorang bertolong dekorasi disebut apa ya? IO, bukan ya satu IO. Ya sudahlah dunia perdekorasian. Perdeko rahasia. Mental harus disiapkan kah, modal kah, waktu, tenaga dan lain-lain. Kemudian semangatnya bagaimana itu bisa dibagikan kepada yang mungkin mau menggeluti dunia ini. Itu ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Oke, kalau untuk dekorasi ya,
Pertama yang harus diperhatikan itu warna background. Oke. Karena gini, apapun yang terjadi, oke, jangan sampai kita datang, sudah dia gaunnya itu urusannya dia, itu urusannya fotografer, warna terserah, jangan. Oke. Jadi background ini menjadi puncak, Mhm. karena pengantin ini akan berdiri di sini mengenakan gaun, jangan sampai ada tabrak dan lain sebagainya, warna rame dan lain sebagainya. Hanya itu saja sih sebenarnya. Jadi untuk backgroundnya benar-benar harus diperhatikan. Itu. Terus yang kedua, jatuh bangun itu biasa. Ingat, jatuh itu sangat penting. Di saat kamu jatuh dan kamu berusaha untuk berdiri, kamu sudah sadar bahwa saya pernah jatuh. Hari ini baru saya mendapatkan kata bijak dari seorang anak yang lakukan yang selalu bicara, Mai. Lanjut. Itu. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa kita berada di salah satu lubang yang tersebut. Masa sih kita masih ada di lubang yang sama? Jadi berusaha untuk berdiri dan sadar bahwa oh ya, ternyata memang seperti ini. Jadi bisnis jatuh bangun itu dibutuhkan. Itu dibutuhkan sekali. Gagal itu sangat dibutuhkan. Kalau Anda tidak pernah gagal, maka Anda merasa, sudah saya masih di atas. Makanya gagal itu penting. Siap mental untuk gagal dulu kali ini ya, baru bisa bangkit gitu ya. Oke, itu kedua. Ketiga, ada lagi modal ya? Oh tidak ya? Modal tadi sudah. Kesehatan yang baik. Oh ya, kesehatan pastinya. Terus giat. Oke. Terus yang berikutnya, kamu Referensi. harus benar-benar mencintai pekerjaan ini. Jangan betul. sampai bahwa ya sudah ini saya punya pekerjaan, jangan cintai pekerjaan ini dulu. Betul. Jangan sampai ya sudah saya kerja tek pulang, ambil uang dan pulang. Bahkan nanti hasilnya ya sudah ya itu pekerjaan karena Anda tidak mencintai pekerjaan. Jadi cintai dulu pekerjaanmu, maka alam semesta, alam raya akan memenuhi semua. Iya, benar rezeki sekali. ya. Betul, memang saya suka lagunya Tulus. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. Begitu ya. Supaya kita mendapat dukungan. Oke. Mungkin ada lagi? Pas. Satu lagi tanya dia, isi rekeningnya. Dari sekian tahun menjadi MC, sekian tahun menjadi pendekor. Rencananya mau umrohkan Ibu. Insya Allah. Mau naik haji gak? Mau umrohkan. Mama lagi nunggu panggilan. Umroh insya Allah. Itu dari hasil. Insya Allah. Lagi ngumpul. Ada sih, ada. Bocoran dong. Isi rekeningnya berapa sih? Ini yang lebih banyak. Isi rekeningnya berapa sih? Kalau ini jawabnya setiap hari. Kalau aku Amin. jawabnya cuma seminggu sekali. Amin. Kalau aku cuma sebulan sekali dipanggil oleh bendahara kantor. Tapi sekali dipanggil juga meledak. Anda merasa bahwa ini pekerjaan menjanjikan, profesi yang Anda tekuni ini menjanjikan, atau memang ini Memang pekerjaan ini sangat menjanjikan. jika ditekuni? Jika ditekuni. Dikasih hati serius. Iya. Gitu ya. Benar sekali. Mencintai pekerjaan. Oke. Seperti itu. Sip. Kita ke Muah. Pesan-pesannya, kemudian bagaimana mengawali sebuah pekerjaan seperti tadi, mencintai pekerjaan. Oke, kalau pesan-pesan dari saya, kan tanya suka duka dulu dong. Suka duka ya. Suka duka jadi MUA itu banyak sangat. Jadi seperti Om Kiki kita duka dulu. Oke. Jadi kadang kadang seperti contoh ya, kita job, kita punya gaun pengantin, punya aksesoris, kadang tuh rusak dan patah di tangan para pengantin. Oke, para Itu pemakai yang, peminjamnya klien. Oke. Baru kadang juga robek juga pakaiannya, jasnya, kadang juga celananya dikecilin, dipotongin tanpa sepengetahuan MUA. Sering Kiki tidak tahu. Sering celana saya kadang dipotong tanpa sepengetahuan. Tapi saya juga tidak pernah perhatik ya. Nanti setelah pas mencuci baru sadar, tapi kan udah lupa, sudah berapa orang yang pakai, ini siapa. Begitu. Itu ya benar sebenarnya pengalaman ya. Iya, pengalaman, modal. Gaun pengantinnya juga sama, kadang juga rusak, terputus kancingnya, resnya rusak, tapi tidak dikasih tahu. Oke. Kadang-kadang juga pernah kena abu puntung rokok, abu rokok. Iya, sangat sensitif karena baru cut kecil kan. Kemudian mahkota patah.
Oke. Padahal mahal sekali mahkota yang Ya. kecil-kecil itu kan harganya 300-400-an. Mhm. Patah. Yang baru-baru saya mahkota yang saya jawab kemarin itu juga patah juga, yang besar. Putih yang sering dipakai waktu tentara nikah tuh. Oke. Itu juga patah. Cuma rasa sedihnya tuh di situ sih, kadang maksudnya ini kita sudah tidak punya modal, tidak ambil uang di bank untuk bisa beli gaun, mahkota, semua itu kan hasil pure dari saya job selama ini. Iya. Oh, oke. Jadi Hmm. modal dari pekerjaan itu ya. Iya, dia beranak pinang dari hasil Iya. job saya Dukanya sisihkan. dukanya dikecewakan oleh klien gitu atau Pernah dikecewakan oleh klien tuh pernah ya. Kita sudah persiapan, sudah mau dibilang booking tanggalnya sekian-sekian, tapi tiba-tiba di cancel. cancel mendadak. Cancel mendadak. Sering beberapa pengantin. Tapi sempat pernah merias untuk diuji coba juga. Pernah. Oh, oke. Saya pernah sempat ini pertama kali dalam seumur hidup saya sebagai MUA ya. Jadi pernah dicoba untuk tes make up. Dan saya oke. tahu. Iya. Pernah diuji coba tes make up, Kak Saya bayangkan. Di tes make up itu maksudnya kita sebagai MUA Itu maksudnya total make up semuanya. iya di total semua make upnya. Oke, dari foundation sampai hasil gitu. Semua pokoknya sudah seperti kita make up seperti hari H. Wow, terus jadi Ujung-ujungnya cancel juga. oke, itu ya Itu duka. kadang-kadang kita merasa semua mungkin hasil make up saya kurang bagus atau Oke. bagaimana, kan pasti bercampur aduk kan. Tapi saya merasa bahwa saya yakin bahwa mungkin ada kendala satu dan lain hal sehingga dia atau positif saja. cancel. Oke. Model gratis yang saya pakai buat latih tangan saya. Kan bisa gitu. bisa Ya bisa. kan? Ini model gratis yang saya pakai buat Bisa. besok-besok saya ketemu klien yang seperti ini, jenis kulitnya, wajahnya, kontur ininya, oh bisa. Bisa. Ya, Bisa. ya kita ambil positif ya. Iya, Karena saya juga begitu kalau berpikir ya mungkin bukan rezekinya saya, bukan job-nya saya, berarti bukan rezeki saya. Jangan dipaksakan. Oh, panggung ini buat saya, oh tidak. Saya juga meluruskan dulu yang tentang uji coba yang tadi tuh. Yang uji coba tadi kan salah. Tidak. Yang waktu uji coba, pemirsa ingat ya, yang waktu uji coba itu bukan dibatalkan karena bukan make up-nya, bukan. Betul. Alasannya lain. Harga ya. Bukan harga sangat. Jadi begini, waktu itu sang klien meminta muanya, tidak jadi. MC-nya tidak jadi. Di hari yang bersamaan. Ya. MC-nya akhirnya pakai saya. Dari yang Dekorasinya juga batal waktu itu. saya juga batal. Ujung-ujungnya Iya, betul ya. Dunia pekerjaan kami itu kadang-kadang Kiki biasa, Sevi dapat job ini kah? Ada yang sudah telepon kah yang ini? Oh, baik, terima saja, saya tidak bisa. Biasanya gitu. Oh, Sevi terima tapi engkau jangan kasih keturunan harga engkau begini-gini. Kayak kita saling berkomunikasi sebenarnya. Iya, benar. Supaya pekerjaan kita saling menjaga pekerjaan. Jangan sampai ada teman kita tersinggung atau saya kasih murah, saya kasih mahal, dia kasih murah. Jadi jangan sampai tapi kita saling berkomunikasi sebenarnya seperti tadi. Oke, mungkin Kiki saya sudah berjadwal nih. Kasih saja ke teman saya si MC ini. Ya, begitu. Tapi kalau ceritain tadi memang itu dunia kami. Dunia. Tetap bertemu. Oh, dia yang panggil. Oh, oke. Ujung-ujungnya yang MC ya. Iya, dia lain. Jadi yang dapat rezekinya. Iya. Jadi ya tidak apa-apa lah, itu dunia pekerjaan. Iya, bagian dukanya ya. Itu dukanya. Sukanya kira-kira. Dukanya satu yang diuntungkan. Jadi sukanya itu jadi seorang MUA tuh seperti yang dibilang Kiki juga ya, saat kita pulang tuh ada yang pemerhatian sekali saat kita pulang tuh, nanti dibungkusin bawa daging, dibawa ini, pokoknya dispesialkan sekali pas mau hari H gitu kan, sebagai MUA ini kan ya. Coba ini loh muanya, ini ya muanya sekali-sekali. Coba jangan lupa bawa ini, bawa daging ya. Mau minta daging apa? Mau menu apa? Diambil dibungkus bawa pulang. Habis itu kirim nomor rekeningnya ya, biar langsung ditransfer. Itu yang suka pas habis job kan. Kita merasa bangga dengan pekerjaan kita. Begitu juga ketika orang menghargai pekerjaan kita ya. Itu yang kita suka. Terima kasih untuk cerita-cerita mereka hari ini, perbincangan kita hari ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman mereka, jatuh bangun, mencintai pekerjaan. Terima kasih untuk Kiki. Terima kasih juga buat Ruby. Jangan lupa ditonton ya. Oke, terima kasih buat MUA Syam. Terima kasih juga untuk Ruby. Waduh, itulah perbincangan kami hari ini luar biasa untuk semua yang sedang menyaksikannya. Saya mau mengatakan sahabat Ruby ya, teman Ruby juga boleh sahabat Ruby ya untuk yang sudah menyaksikan. Memang agak apa ya? Tidak semua orang bisa menekuni dunia-dunia seperti yang kami ceritakan ini. MC, dekorasi, MUA itu
makeover orang itu tidak semua orang bisa menekuni itu. Yang pertama tadi, kalau kita mencintai pekerjaan kita, situasi apapun yang terjadi, kita sudah siap. Mental kita sudah terlatih. Karena memang ini pekerjaan kita. Diterima iya, tidak diterima pun iya, di cancel, ditolak dan lain sebagainya. Seperti yang Kiki bilang, penting gagal, penting jatuh, penting ditolak, itu penting. Supaya kita bisa memposisikan diri kita untuk menerima situasi-situasi seperti ini. Semakin kencang topan yang datang, kita akan semakin kokoh dan kuat. Seperti kata Pak Sylvester Petarahurit, akar semakin kuat ke dalam, itu akan semakin tangguh pohon itu berdiri. Gitu ya. Terima kasih. Obrolan kami hari ini, mudah-mudahan bincang kita hari ini membawa lelucon, keseruan, kehebohan, tapi juga membawa makna untuk semua yang saat ini sedang menggeluti dunia usaha seperti mereka. Terima kasih, sampai jumpa di Ruby edisi yang lain. Dadah.